Shalom. Shalom. Mari kita datang di tempat ini membawa hati yang mau dipakai Tuhan, mau menjadi alatnya untuk memelihara kerajaannya. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama kumpul di tempat ini Tuhan. Biarkan roh-Mu Bapa yang membawa kami, yang memotivasi kami untuk hidup, melayani, mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kau menyembah-Mu Tuhan. Kau meninggikan nama-Mu Bapa.
proses yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dan kemuliaan pasti dinyatakan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Adakah di antara kita yang mau menyerahkan hidup kita melayani Tuhan? Sekalipun kita semakin rindu melayani Tuhan, proses terjadi bertubi-tubi, namun kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Biar balas kasih Aku Bapa penuhi hati. Engkau melihat setiap tangan yang berangkat untuk berkomitmen persembahkan hidup, persembahkan hidup.
dipakai Tuhan lebih. Tuhan mau kita hidup ada di ladangnya Tuhan, untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kiralamayasi kerarapayasyakaralayasi, melalui hidup kami Tuhan, biarkan sinar kemuliaan-Mu nyata dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami. Roh Kudus, mari pelan-pelan menyembah Tuhan. Mari pelan-pelan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Abba Bapa, katakan. Abba Bapa, Kau segalanya bagi kami.
firman-Mu Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah kami yang memperkenankan kami. Sekalipun Tuhan, kami hanya kecil, namun Engkau Allah kami yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersorak lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Setiap kita yang merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Dialah kita yang benar, Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah tempat keselamatan bagi kita, amin, haleluya. Katakan bagi Tuhan, gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu yang kuat Tuhan, tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan? Haleluya, kami percaya Tuhan, saat Roh-Mu ada dengan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan kekuatan itu Tuhan nyatakan atas hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti-Mu Bapa. Engkau yang membentuk setiap kami
Bapa, kami membawa terus mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau tutup mata atas dunia ini Bapa. Satu hal yang terus kami akan pandang adalah kemuliaan-Mu pasti dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya menyadari bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Bukan hari-hari yang kita lewati dengan cara yang santai Bapak Ibu. Karena semakin kita berjalan ke sana, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu semakin dekat dengan kita. Saya merasa ketika kita mau belajar lebih lagi, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan dipakai Tuhan, jalan ke depan semakin tidak mudah. Proses yang bertubi-tubi Tuhan akan izinkan itu terjadi atas hidup kita, tetapi satu hal, justru saat proses itu ada dalam hidup kita dan semakin merasa bertubi-tubi dan semakin besar proses itu, saya yakin sekali, dengan iman saya nyatakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan semakin naikkan level iman kita, semakin dahsyat dan membawa hidup kita semakin dahsyat di dalam Tuhan. Kita bersama-sama koreksi diri kita di dalam hari-hari kita. Jikalau mungkin kita merasa baik-baik saja dan tidak terjadi sesuatu, justru di situ kita perlu koreksi diri kita. Apa kita alami proses Tuhan, ataukah justru kita tidak alami proses itu? Yang saya rasakan semakin kita mau taat dan tunduk buat Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, proses itu semakin tidak mudah untuk kita lewati. Namun satu hal yang Tuhan mau atas hidup kita hidup dalam pertahanan Tuhan dan semakin kuat pertahanan itu. Satu yang Tuhan mau atas hidup kita, tetap bertahan di dalam gelombang badai sebesar apapun itu. Karena disitulah Allah yang akan membawa kita naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Biarkan saat ini Tuhan kami boleh koreksi dalam diri hati kami masing-masing Bapa. Biarkan kami masuk dalam proses-Mu Tuhan. Biarkan kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Biarkan kami masuk Tuhan dalam setiap kenaikan level-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarkan Engkau boleh membawa kami semakin lebih dan lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau memiliki iman yang biasa-biasa saja Bapa, namun kami mau naik level dan semakin tinggi naik level iman kami dalam Engkau Bapa. Ralamaya sikera rapa. Mari Bapak Ibu ambil komitmen untuk semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari semakin lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Semakin sesak proses itu, disitulah Tuhan boleh membawa hidup kita semakin naik level tinggi. Dan semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan atas hidup kita. Kami mau ikuti kehendak-Mu Bapa.
Ku mau mengikuti Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Katakan lebih sungguh lagi bagi Tuhan. Ku mau mengikuti ini roh kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Nama Tuhan yang berkuasa dan bekerja dalam kehidupan kita. Nama Tuhan, nama yang menara yang padanya kita berlari kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita dan di situ ada kedamaian, kekuatan. Dan di situ juga Tuhan memberkati hidup kita dan memberikan banyak hal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Kehendak-Mu dalam hidup kami adalah menuruti firman. Dan firman dalam hidup kami, keadaan yang bisa merubah segala sesuatu. Tidak ada kata mungkin, tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah keadaan, Tuhan bisa merubah keadaan, Tuhan bisa mengatasi keadaan. Tuhan itulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Mari kita angkat tangan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Yang hari ini dengan keadaan-keadaan situasi yang ada, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami sembah, kami puji Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, kekecewaan seorang pria. Kekecewaan, kalau bicara kekecewaan, orang itu terlihat dari wajah, terlihat orang itu begitu murung, begitu orang yang kecewa itu begitu hatinya gundah gulana. Segala sesuatu pokoknya yang berbau kecewa, orang itu kecewa pada Tuhan. Kita akan melihat seorang yang kecewa tetapi dipakai Tuhan. Seorang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, rupanya kalau kita belajar dari firman Tuhan, orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan tangkap,
kemudian Tuhan ubah hidupnya, kemudian banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang membuat orang yang tadinya kecewa menjadi orang yang berubah hidupnya, dan Tuhan pakai yang luar biasa. Ya, orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, orang yang tadinya ada di seberang laut. Jadi dari tempat mula kejadian ini adalah orang yang di seberang laut, artinya dia tidak mengenal pribadi Kristus, dia tidak mengenal pribadi Yesus, dan dia mau kuncinya adalah kemauan, dan kuncinya adalah hidup dalam ketaatan. Dan di situ Tuhan baru membukakan jalan bagi kita. Ya, kita belajar seorang yang bernama Simon dari Kirene. Saya ceritakan awal. Ketika Yesus tiba dan ketika itu Tuhan Yesus sedang memikul salib. Salib Tuhan pikul setelah proses penganiayaan, dan setelah Tuhan Yesus didakwa pada segala sesuatu yang tidak dia perbuat, dan kemudian itu hanya sebuah proses. Tuhan mengikuti prosesnya saja. Ya, orang-orang yang menganiaya dan bahkan orang-orang siapapun yang ada di sekitar Yesus itu bukan orang-orang yang Tuhan lihat bahwa orang-orang itu yang akan dimasukkan neraka, tidak. Tetapi orang-orang itu adalah bagian bagi rencana Tuhan yang besar, bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita melihat seorang yang bernama Simon, ya, Simon dari Kirene, ya, Simon dari Kirene. Simon dari Kirene itu adalah seorang yang berasal dari negara Libya, Afrika. Libya, Afrika itu suatu daerah yang dari Yesus, ketika Yesus disalib di Golgota, itu kurang lebih perlu waktu 5 hari. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi mereka berkumpul, karena orang Yahudi itu mereka suka berkumpul, meskipun negaranya mereka waktu itu dipisahkan, tetapi negara ini tetap ada, tetap hari ini negara orang-orang Yahudi, Israel apalagi masih ada. Dan orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang di waktu itu sedang merayakan hari Pentakosta. Mereka kumpul dari negara lain untuk mereka membaca firman, untuk mereka beribadah. 10 hukum Taurat dilakukan, jangan kamu membunuh, jangan kamu menginginkan mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan barang sesamamu, dan hormati orang tuamu. Dan Tuhan kemudian memberkati mereka. Mereka setiap mereka merayakan hari Pentakosta, mereka kemudian pulang, kurang lebih 2-3 hari mereka pulang. Jadi tidak ada tujuan mereka untuk mengikut Yesus, artinya mereka sedang menyembah Allah Yahweh, Allah yang besar bagi mereka. Dan ketika mereka sedang menyembah Allah Yahweh, ya di situ ada suatu prosesi, kita melihat prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Waktu penyaliban Tuhan Yesus itu diikuti dengan beberapa orang-orang, dan termasuk waktu itu orang-orang setiap orang-orang Roma menghendaki supaya Simon Kirene mengangkat itu namanya salib Tuhan sampai di Golgota. Karena Tuhan Yesus sudah lelah, Tuhan Yesus sudah badannya penuh dengan bilur-bilur, kemudian dia sudah tidak berbentuk orang lagi, dia sudah lemah, dan tinggal saatnya disalib. Ketika Yesus saatnya disalib itulah Simon Kirene, dan dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki supaya Simon Kirene mengangkat peti, mengangkatnya sampai di Golgota. Nah, di sini kita belajar siapa itu Simon Kirene yang berasal dari Afrika atau Libya. Ya, Simon Kirene adalah seorang Jewis, atau artinya nama orang Yahudi besar
Jadi Simon ini bukan sembarang orang, bukan orang-orang biasa, tetapi orang yang punya kekuasaan yang besar. Simon Kirene itu berasal dari kota Yerusalem ketika Yesus sedang menderita memikul salib di Golgota. Karena ia sedang hendak merayakan Paskah di Yerusalem. Jadi mereka saat mereka merayakan Paskah. Jadi Simon Kirene sedang merayakan Paskah dan waktu itu juga ada penyaliban Tuhan Yesus. Kita bisa melihat pada ayat-ayat yang menunjukkan Simon Kirene ini memikul salib Tuhan Yesus. Pada Injil Matius, Markus, Lukas, Injil yang ditulis oleh para penulis-penulisnya itu tidak pernah akan bertemu satu dengan lain, tetapi menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang seorang yang menggantikan Tuhan Yesus mengangkat salibnya sampai di atas Golgota, yaitu Simon, Simon dari Kirene. Kita bisa melihatnya dan kita bisa membaca Matius 27 ayat 32. Ya, mari Mas Adit baca untuk kita semua. 3 Injil kita baca, Matius, Markus maupun Lukas. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka paksa ya, jadi Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kita beralih ke Markus 15 ayat 21. 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ada disebutkan orang Simon Kirene, ayah dari Alexander. Nama Alexander itu nama Alexander the Great, Alexander Agung, Alexander yang punya peran besar ya untuk kekuasaan, untuk beberapa wilayah-wilayah yang dikuasai orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi yang saat itu ada di daerah dataran Palestina, tetapi orang-orang yang di daerah Libya, di daerah Afrika, mereka punya pengaruh yang besar. Alexander Rufus itu adalah Simon, keluarga daripada Simon dari Kirene. Kita baca lagi Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Ya, 3 Injil, Matius 27 ayat 32, Markus 15 ayat 21, Lukas 23 ayat 26, mengkisahkan cerita yang sama Simon dari Kirene. Kalau saya klarifikasikan, Simon Kirene pada Markus 15:21 menunjukkan Simon itu bukan orang sembarangan, tapi ayah Alexander Rufus, orang yang punya penguasa yang luar biasa. Ya, jadi mungkin punya kedudukan yang luar biasa. Jadi ketika mereka datang di Yerusalem, mereka pun bukan sembarangan orang, banyak pengikutnya yang gitu. Tapi kok waktu itu suruh memikul salib Tuhan Yesus. Mereka bertanya-tanya, mengapa dia harus memikul salib Tuhan Yesus? Nah, kita lihat reaksi Simon orang Kirene ketika dia harus memikul salibnya Tuhan Yesus. Yesus sudah tidak bisa lagi melihat, Yesus yang sangat oleh orang-orang Roma dipukul di segala macam, penganiayaan, bentuk kekerasan itu ada pada diri Yesus, sudah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, sekarang lihat Simon. Simon ini betapa kecewa, betapa marah, betapa tersiksanya dia untuk menggantikan Tuhan Yesus memikul salibnya. Ya, salib Golgota itu bukan satu perjalanan yang mudah. Ya, perjalanan yang setengah hari harus lewati
batu-batu yang terjal, harus melewati satu dataran yang panas, ya. Gambaran satu penderitaan yang berat, padahal orang enak. Padahal kalaupun dia menyuruh orang lain juga bisa. Tapi orang-orang mengendaki kamu, hai Simon, orang Kirene, bawa itu salib, taruh di atas Golgota, ya. Nanti Tuhan Yesus disalib di sana. Nah, ini reaksi orang Kirene, yaitu Simon. Dia begitu kecewa. Kecewa kok keadaannya waktu itu kok dia harus yang memikul salib. Marah. Kok harusnya kok dia, sehingga dia penuh amarah. Dia tidak memikirkan pribadi Kristus. Bukan orang yang memikirkan pribadi Kristus. Coba lihat nanti pada akhirnya. Orang yang seperti itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita percaya Tuhan kalau memakai orang itu bukan sembarangan orang. Tetapi saya percaya ada motivasi sesuatu, yaitu Tuhan memilih orang-orang tersebut untuk dipakai Tuhan. Mungkin hari ini Andalah orang-orang yang dipakai Tuhan, akan luar biasa untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Ya, saya percaya kuasa Tuhan pasti terjadi atas kita. Perjalanan hidup kita itu Pak berliku-liku, ya. Ada kadangkala kita, ya, nah setiap orang pasti perjalanan hidup kita berliku-liku. Saya memulai pelayanan ini, memulai dengan kehidupan seperti, ya, orang tidak punya apa-apa, beban berat. Tadinya rasanya beban berat. Jika dipertanyakan waktu keadaan seperti itu, rasanya saya tidak mungkin bisa sampai hari ini. Saya bisa sampai hari ini melayani Bapak Ibu dan melayani Tuhan. Dan Tuhan yang kami layani itu Tuhan yang hidup. Saya melayani Tuhan yang hidup. Saya percaya jemaat juga mempercayakan kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, saya melayani Tuhan yang hidup. Ketika saya melayani Tuhan yang hidup, ada masa-masa berat, ya, ada masa-masa sewa rumah juga tidak bisa, ya. Ada masa-masa kita menggunakan sound system itu sangat sederhana, ya. Bahkan orang-orang yang mereka membantu gereja kita, orang-orangnya sudah dipanggil Tuhan, ya. Melayani dengan kondisi yang waktu itu sangat berat. Bahkan kita bertanya, apakah pelayanan ini ya Tuhan, apakah Tuhan memakai hidupku? Orang biasanya kalau dalam kondisi yang serba minus itu kadang kita merasa, Tuhan apa yang aku bisa banggakan Tuhan? Apakah aku ya Tuhan yang mau Tuhan pakai? Atau orang lain saja Tuhan? Aku hanya alat. Aku mungkin tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi bulan demi bulan, tahun demi tahun, rupanya Tuhan menunjukkan, kalau engkau bekerja untukku, semua bukan sia-sia. Di dalam tangan Tuhan, tanganku bisa melakukan apapun. Contoh saksi masih hidup Mas Bondan. Contoh saksi yang masih hidup Pak Nason. Ya, Pak Nason. Kalau kita hari ini melihat bahwa Tuhan Allah kita luar biasa. Tidak ada rasa kecewa, marah. Tadinya ya maklumlah menghadapi keadaan, apalagi kalau sudah akhir bulan. Kehidupan saya juga punya anak, waktu itu belum punya anak tapi istri sudah mengandung. Itu beban berat. Ada kecewa, ada juga tersiksa, ada macam-macam. Tapi saya percaya, saya menunjukkan bukan untuk rasa sombong. Saya tunjukkan betapa aku melayani Tuhan yang hidup. Pilihan hidupku untuk melayani Tuhan bukan salah, tapi benar adanya. Pilihan hidupmu mengikut Tuhan bukan salah.
benar adanya. Yang percaya katakan, pilihan Tuhan. Sarah menjadi sakti ketika Tuhan memproses kehidupan. Jadi semua harus mengalami kehidupan itu. Seorang bernama Jack Hayford, dia berkata, masa lalu itu adalah barang mati dan kita tidak mungkin meraih kembali. Jadi masa lalu, biarlah masa lalu. Ada orang yang mungkin hidup, aku kok enggak seperti ini, aku enggak seperti ini. Percayalah, ketika kau sudah menyerahkan kepada Tuhan, kalau itu sudah engkau lewati masa demi masa, mungkin banyak kecewa dalam kehidupan ini. Mungkin banyak kita merasa, oh Tuhan, kok enggak dengar doaku Tuhan. Mungkin seperti itu. Mungkin banyak kita marah. Tapi percayalah, masa lalu tidak mungkin menjadi, masa lalu itu adalah suatu barang mati. Tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu seorang hamba Tuhan, Jack Hayford, seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kunci dari semuanya, kunci ya, kita mempercayai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita buat, kita semua harus melakukannya. Di bulan April ini, kita hanya bisa bersyukur melihat segala kemurahan Tuhan. Jangan ada perkeluhan. Jangan ada kita mungkin kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang kasar. Kita di sini mungkin enggak, tapi hati kita kecil kita sepertinya, Tuhan itu enggak ada. Tuhan enggak hidup, Tuhan enggak berkuasa. Tapi ketika kita nanti menyentuh tubuh dan darah Yesus, kita mempercayakan hidup kepada Kristus. Dan sepakat bulan April ini, bulan sukacita, bulan kita pasti Tuhan kita penuh harapan dalam Tuhan. Meskipun tanpa harapan, tapi Dia memberikan harapan bagi kita. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya ketika saya menyentuh tubuhmu, saya minum anggur tubuhmu, kami percaya makan minum dari tubuhmu. Sampai bulan Mei saya melakukan itu semua. Saya akan bercerita betapa baiknya, luar biasanya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Kecewa, marah, tersiksa, itu sesuatu yang kita bisa hadapi. Rupanya Simon orang Kirene ini punya 3 sifat yang luar biasa. Kalau mungkin dalam ilmu jiwa ada disebut aspek kognisi, kemampuan berpikir, aspek freksi, kemampuan merasakan, atau aspek perilaku atau tindakan. Perilakunya, tindakannya, kemampuan berpikirnya, kemampuan merasakannya, itu luar biasa. Kalau orang mau maju dalam Tuhan, kalau orang mau dipakai Tuhan, mari kita asah itu kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, kemampuan berperilaku, tindakan kita harus diasah. Diasah dengan apa? Dengan firman. Diasah dengan apa? Dengan kehidupan. Diasah dengan apa? Dengan kenyataan-kenyataan. Diasah dengan apa? Dengan melihat bahwa mujizat, miracle itu pasti ada. Miracle bukan barang mati, tapi miracle itu sesuatu kenyataan yang terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mau menjadi saksinya, saya yang menjadi saksi bahwa miracle itu ada, kesembuhan itu ada. Bagi kita orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Seorang Simon Kirene ini, dengan proses hidup dari Tuhan, dia mengikuti. Sekarang kita lihat keselamatan untuk Simon orang Kirene. Simon orang Kirene ini sebagai ayah, mereka punya ayah dari Alexander, seorang yang luar biasa waktu itu. Dan Alexander ini memberitakan Injil mereka sebagai anak orang yang punya karunia namanya Kirene, dan hampir
dipastikan dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya di Roma 16 ayat 13, 10 tahun kemudian, 10 tahun atau 15 tahun kemudian dari Lukas setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada kisah-kisah kehidupan para rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Kita baca Roma 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang baginya adalah juga ibu. Salam kepada Rufus. Disebutkan Rufus itu bagian dari Simon Kirene. Keluarga dari Simon Kirene. Keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian karena percaya kepada Tuhan, kita lihat step by step. Murid-murid Tuhan percaya mengikut Tuhan dan kemudian tercerai-berai karena Injil, dan kemudian mereka akhirnya menjadi satu kembali ketika Roh Kudus dicurahkan dan terjadi urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan, dan akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bergelora berapi-api bagi Tuhan, termasuk keluarga Simon dari Kirene atau dari Rufus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang yang tadinya tidak dipakai Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki, aku mau pakai dia. Jangan ngepal dulu dengan segala sesuatu dari Tuhan. Kita percaya Tuhan hidupku juga. Di dalam pemandanganmu, caramu, pikiranmu, Tuhan, aku yakin hidupku di dalam tangan kuasanya Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Inilah orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, bukan kejadian demi kejadian. Mereka semua rupanya dalam blueprint rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, orang yang tadinya tidak mengenal, orang yang punya jabatan sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung, itu adalah orang-orang yang luar biasa pada zamannya. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Lebih daripada itu, Ibu Rufus yang kemudian mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka bagian daripada rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus dan kemudian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Simon orang Kirene ini anak daripada ayah Alexander atau ibu Rufus. Jadi anak-anaknya juga dipakai Tuhan luar biasa. Saya merindukan Tuhan bisa pakai kita sebagai alatnya Tuhan. Dalam kuasanya Roh Kudus yang luar biasa. Banyak jiwa akan dimenangkan. Banyak orang diurapi oleh Tuhan. Saya percaya, ya. Kalau kita dipakai oleh Tuhan seperti orang yang dibebaskan dari penjara, sukacita, damai sejahtera, luar biasa, luapan sukacita atas kasih karunia Tuhan. Mungkin tidak kita rasakan, tetapi orang yang bisa merasakan, orang yang bisa baru keluar penjara itu sukacita, atau orang yang mungkin di sebuah pantai atau sebuah gunung, ada aliran air yang luar biasa, air yang jernih, dan ketika itu berhenti, turun, dan akhirnya menyelam. Dan ketika bangkit lagi, dan dia merasakan kesegaran, sukacita yang luar biasa karena kehadiran air itu. Sukacita Tuhan itu juga seperti itu, saudara. Kita bisa meluapkan sukacita bagi Tuhan. Ya, meskipun masalah boleh ada. Meskipun kita juga menghadapi masalah, tetapi sukacita Tuhan, anugerah dan kekuatan dari Tuhan itu harus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Kita semua orang yang punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang kelam, masa lalu yang mungkin kalau orang menyebutnya masa lalu tidak pantas untuk dilakukan oleh kehidupan kita. Mungkin saya juga punya masalah. Mungkin
orang lain sehingga saya malu untuk menyebutkan masa lalu. Tapi di mata Tuhan, Tuhan mau pakai hidup yang seperti ini. Seperti saya katakan tadi, dari tidak ada, dari awal bulan, segala sesuatu dilewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan mau pakai. Bukan karena kami kaya, bahkan kami orang-orang yang sederhana, yang biasa apa saja. Cerita-cerita tentang Tuhan pakai dari tempat ini, Tuhan bisa mengubahkan gedung, juga Tuhan segala macam. Itu semua tangannya Tuhan yang berkuasa. Bukan tangannya Pak Billy, tangannya Tuhan yang berkuasa. Dan hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya dalam kuasanya Tuhan, Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Sekarang tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Kebenaran mungkin ini jalan, itu mungkin hanya halu nih kamu. Ya. Kamu mungkin sudah terbawa-bawa kepada penyembahan mungkin. Tapi saya katakan Tuhan itu bisa merubah segala sesuatu. Yang buruk menjadi baik. Yang baik semakin luar biasa dalam Tuhan. Hari ini pun saya percaya engkau dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Cerita dulu, 20 tahun yang lalu, hidupmu mungkin tidak seperti ini. Mungkin hidupmu untuk menatap ke depan itu rasanya berat. Dulu. Tapi kalau sekarang, Tuhan, engkau ada, engkau hebat luar biasa. Hati hidupku bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika Simon Kirene untuk kemudian mengangkat salib Tuhan, dia berjalan dari Golgota, rupanya dalam perjalanan memikul salib itu Simon menjadi saksi mata bahwa Yesus adalah orang benar, layak untuk tidak layak untuk dihukum mati. Maka berubah perasaan Simon kepada Yesus. Dari yang tadinya orang yang tidak punya apa-apa tetapi punya empati. Empati itu apa kira-kira? Iba, betul tak? Lebih dari iba. Lebih dari sekedar punya perhatian enggak? Bukan. Tetapi ini kok orang kok tidak bersalah, harus menanggung seperti itu. Dia sambil memikul salib, dia rasakan itu. Dan dia bisa katakan, Tuhan terima kasih. Kalau engkau memang luar biasa dipakai Tuhan, aku yakin hidupku juga aku serahkan kepadamu. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mari Mas Adit. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Baca sama-sama ayat yang ke-8, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia banyak rancangan, tapi tidak ngerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita pokoknya dalam hidup itu damai sejahtera, sukacita. Kalau ada masalah, doa dan penyembahan, Mazmur ayat pasal 100 ayat yang keempat, masuk dalam pujian, penyembahan, hadapi. Karena fokusnya kita bukan lagi masalah,
Fokusnya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan. Saya gitu fokusnya, Tuhan berkuasa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Fokus bukan sakit, bukan lemah, fokus bukan keadaan saya, tapi fokus kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merencanakan sesuatu. Tingginya langit, oh luar biasa Tuhan. Meskipun belum melihat, tetapi dengan mata iman, segala sesuatu menjadi mungkin dalam Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini kan untuk orang fokus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Masuk melalui pintu gerbangnya. Jadi doa, penyembahan, itu untuk tujuannya fokus. Kalau kita mungkin doa dan penyembahan, banyak orang tapi tidak fokus, itu juga mau gimana mau kita bisa menghadapi masalah dan kita berkemenangan. Kadangkala ketika sedang berdoa, fokusnya kemelayang kemana-mana. Nanti mie ayam apa ya yang enak ya? Itu yang tadi tak lewat itu enak itu. Wah, enak itu. Fokusnya pada mie ayam, bukan fokus kepada kehidupan kita. Jadi kita bawa fokus hidup kepada Tuhan. Fokus hidup kepada Tuhan. Step by step. Tuhan itu tidak pernah janjinya diingkari. Yang percaya katakan, janji Tuhan ya, dan di atas amin, atas setiap kita. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, memikul salib, sangkal diri. Puji Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Tidak ada orang yang mau. Tetapi ikut Tuhan itu harus belajar. Mungkin kita pikul salib, sangkali diri itu bukan slogan kita. Pikul salib, sangkali diri. Siapa orang yang mau? Kebanyakan orang egois ya, kita dimuliakan oleh Tuhan, kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Maunya kan gitu, kemuliaan. Tapi sangkali diri ikut Tuhan. Bukan berarti kita serba tubuh kita pamerkan kita sedang menyangkali, tidak. Tapi kita sangkali diri, ikut Tuhan. Segala sesuatu Tuhan dengan kita yang ngerti. Kita harus sangkali diri, ikut Tuhan. Setiap hari kita harus bergelora begitu. Sehingga kalau kita ada pikul salib, Tuhan terima kasih. Kalau ini bagian hari ini untuk aku pikul salib, terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, aku menyerahkan hidup. Bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Jadi fokus masalah dialihkan fokus pada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Orang lain ditolong, aku yakin ditolong. Fokus kepada Tuhan yang luar biasa. Ketika kita fokus bukan pada masalah, Tuhan yang hidup, meskipun aku mengalami pikul salib, meskipun aku mengalami apapun, fokus kepada Tuhan yang hidup. Di situ pada akhirnya Tuhan baru menyatakan kepada kita. Fokus kita kepada Tuhan. Ya, bukan fokus kita kepada segala beban, segala keadaan kita. Kita punya kehidupan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi dua hal saja. Hari ini kita belajar tentang memikul salib dan juga kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama, tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu, kita hari ini ibadah bukan kebetulan dalam Tuhan. Kita percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Fokus kepada Tuhan. Terus terima kasih, fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Ya, saya percaya semua jemaat di sini ke gereja dengan tujuan fokusnya. Aku yakin aku menyenangkan bagi Tuhan.
Dan Tuhan pasti menyenangkan bagi engkau. Fokusnya bukan masalah, fokusnya dengan kehidupan kita bukan, tapi fokusnya untuk Tuhan. Kalaupun kita salah, kalaupun kita mungkin kekeliruan, kalau kita fokus kepada Tuhan, pasti dibenarkan oleh Tuhan. Pasti kita dibenarkan. Kita fokusnya kepada Tuhan. Mohon bahkan belas kasih Tuhan, mohon bahkan anugerah dari Tuhan. Kalau kita mungkin katakan orang kita mau brengsek atau apa, kalau kita fokus kepada Tuhan, mengalihkan keadaan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil? Yang percaya katakan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Tuhan memberkati kita. Kesimpulannya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah pahit hati merusak hidupmu. Terimalah keselamatan dari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Yang percaya katakan, puji Tuhan. Para pemusik, pelayan Tuhan, terima kasih Tuhan. Keadaan memang hari-hari ini buruk, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Tuhanku hidup, Tuhanku dahsyat, ajaib. Aku muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang diterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari, oleh karena salib-Mu, katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Oleh karena kuasa salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
Yesus, Engkau dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala masalah-masalah, asal Engkau bisa fokus dengan Tuhan, fokus untuk menyenangkan Tuhan, fokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Segala masalah, persoalan-persoalan yang berat dalam hidupmu, Tuhan akan gantikan sukacita. Tuhan akan gantikan kemenangan. Tuhan akan gantikan kita sukacita. Kita sembah Dia. Angkat tangan, fokus untuk Tuhan, fokus untuk menyembah, fokus untuk Dia. Kina kana mashe, ana lama, uraba kasikina lama, orama lama, sena lama, kina lama, kina orama lama, shere bara. Lama sikira lama sikira magara sikira uraba kala bakara uraba la bala. Tuhan demikian baik atas kehidupan kita. Tuhan tuntun kehidupan kita. Meskipun keadaan ini terus terjadi. Orang yang tidak Tuhan pikirkan untuk dipakai Tuhan, tetapi luar biasa dipakai Tuhan. Dan itulah saudara, orang yang biasa-biasa saja, tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diri, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur, kasih-Mu, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan. Angkat tanganmu bersama dengan Tuhan. Dosaku, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap waragaku. Mari pelayan-pelayan Tuhan menyiapkan diri untuk melayani kita bersama. Mari kita berdoa, arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa supaya ini adalah kuasa Tuhan yang terjadi. Kita berjanji memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan menyertai kita. Selama bulan April ini kita isi hidup kita dengan sukacita, tanpa ada pengeluhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami menghadapi roti dan menghadapi anggur Tuhan, yang itu tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur, Engkau telah mati rela untuk kami, untuk menebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami juga diangkat oleh Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam segala pembebasan dari Tuhan. Engkau kasih-Mu tidak bersyarat bagi kami Tuhan. Segala kuasa, segala penghalang, segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua layak untuk makan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Kita yang percaya bersama katakan amin. Mari Mas Pak Hason. Tak terukur. Mari kita duduk bersama. Kau telah mati. Silakan saudara duduk. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Pria katakan tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, Kau telah mati. Kau curahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa, kami mengangkat roti dan mengucap syukur. Terarah kami kepadamu, pengorbanan-Mu yang kudus. Engkau telah rela mati bagi kehidupanku. Hidupku yang dulunya brengsek, tapi Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami, dan kuasa iblis, kuasa roh-roh, kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kami, karena kami adalah orang-orang khusus dalam Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Seluruh hidupku, milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku. Sucikanku, Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Mari kita berdiri bersama. Nah, kita akan melaksanakan makan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada kasih karunia berkat dari Tuhan yang luar biasa melimpah atas kehidupan kita. Saudara percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus? Saudara akan menerima dengan penuh sukacita? Saya percaya apa yang kau imani, apa yang kau percayai terjadi dalam hidupmu. Dan hari ini percayalah, Tuhan sudah membukakan pintu berkat yang luar biasa bagi kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita, setelah kita pecahkan, kita angkat tangan. Jemaat GBI Kudus, bukankah roti yang padanya kita pecahkan bersama-sama, bukankah roti itu merupakan lambang dari persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah dengan percaya, makanlah dengan percaya. Kurabakasyanda katakarama kalabakasyaka. Mari kita angkat tangan, pegang cawan dengan tangan kanan kita. Imani berkata bahwa darah Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, segala sakit penyakit kita, segala kesulitan hidup kita, segala masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita akan Tuhan kerjakan beres dalam hidup kita. Tuhan akan selesaikan masalah-masalahmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan syukur adalah persekutuan kita di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan fokuskan kepada Tuhan, bukan pada masalahmu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, fokuskan kepada Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa tidak ada firman Tuhan yang gugur hari ini. Semua firman Tuhan akan kembali dengan luar biasa, mengerjakan kasih-Nya Tuhan, mengerjakan mujizat-Nya, miracle-Nya Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala problem masalah kita Tuhan sudah jawab dengan kuasa-Nya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan. Kita yang percaya bersama katakan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, silakan saudara duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat untuk meneguhkan kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapak, jikalau kami boleh ada saat ini Tuhan, kami boleh bernafas tanpa bayaran sepeser pun Tuhan, semuanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Jikalau kami boleh berkecukupan sampai detik ini dan bahkan Tuhan sering melimpahkan dengan berkat-Mu yang senantiasa melimpah semata-mata 100% hanya karena anugerah-Mu saja dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapak dengan hati bersyukur, ajar kami untuk kami memberi yang terbaik. Ajar kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang boleh membawa persembahan ini. Biarkan apa yang boleh kami persembahkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu, melebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa. Dan biarkan Tuhan dengan hati yang bersyukur, bukan bersedih hati, namun bersuka cita saat kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan satu hal Bapa, hidup kami akan terus dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena berkat-Mu semakin senantiasa melimpah dan mengalir dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk kami mengelola setiap berkat yang sudah Tuhan taruh bagi kami dengan bijaksana, dengan yang bersyukur dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Mari kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kami persilakan semua itu bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau
senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan bagi Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami percaya punya iman dan kami yakin dalam kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja setiap masalah-masalah yang umat-Mu, jemaat-Mu hadapi. Mereka tidak sendiri ketika mereka ada masalah, persoalan, tapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami pikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Tuhan Yesus itu yang melakukan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami bersama berdoa. Ayo satukan hati kita berdoa untuk tanda pengurapan yaitu dengan minyak Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kami bukan sedang memuja minyak, tetapi kami mengangkat hati, iman percaya kepada kami. Yang lemah, yang sakit diolesi dan kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, kuasa roh iblis, kuasa yang mengganggu anak-anak Tuhan sehingga tidak bisa tenang, kehidupan rumah tangganya ataupun kehidupan ekonomi mereka, Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus pasti bekerja, kuasa Roh Kudus pasti bekerja. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang dipermuliakan. Angkat kedua tangan. Kira papa lapas kata-kata. Dikala masyarakat bersyukur. Pulanglah saudaraku dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, kemenangan dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Kau bisa kembali pulang berkumpul dengan keluarga, bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Percayalah Tuhan sedang menyelesaikan segala masalah-masalahmu. Persoalan yang berat sekalipun, persoalan-persoalan yang ringan, Tuhan bekerja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam semuanya kami memintakan dalam berkat anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman.